Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'd. Bapak-bapak, para alim ulama, guru-guru agama, tokoh-tokoh masyarakat yang ulun muliakan, bapak-bapak, ibu hadirin jamaah Masjid Al-Barakah, wabil khusus pengurus Masjid Al-Barakah yang ulun hormati. Alhamdulillah pada malam ini, malam yang ke-16 pada bulan Sya'ban 1444 Hijriah, kembali lagi kita bertemu, berkumpul, bersilaturahmi untuk yang kesekian kalinya. Kembali kita bersyukur kepada Allah, alhamdulillah, yang mana Allah masih memanjangkan umur kita. Kemudian diberikannya kesehatan, kelapangan, sehingga kita dapat melaksanakan silaturahim pada malam ini. Terima kasih kepada jamaah, wabil khusus kepada pengurus yang malam ini kembali berkenan memberikan kepercayaan kepada ulun untuk sedikit menyampaikan pesan-pesan dakwah. Ada sebagai pengganti Ustadz kita yang kebetulan kalau tidak salah melaksanakan ibadah umrah. Mudah-mudahan beliau kembali dan datang nanti dalam keadaan selamat. Amin. Ya Rabbal Alamin. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, insya Allah kurang lebih 15 hari lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Maka kita sudah berupaya untuk mempersiapkan mental kita. Nabi sudah bersabda, man fariha biduhuli Ramadan haramallahu jasadahu 'alan niran. Barang siapa yang gembira atau senang menyambut kedatangan bulan suci Ramadan, maka akan diharamkan jasadnya itu tersentuh oleh api neraka. Subhanallah. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, memang ketika datang Ramadan itu ada ada 3 fenomena di dalam bulan Ramadan. Ada 3 fenomena umat Islam itu. Yang pertama adalah sebagian besar kaum muslimin itu apabila datang bulan Ramadan, maka seolah terkejut, tersentak. Mohon maaf. Seolah-olah baru mengenal Allah. Seolah-olah. Kenapa? Karena ketika datang bulan Ramadan itu, selama bulan Ramadan itu mereka apa? Karena mendekatkan diri kepada Allah. Masjid, musala, alhamdulillah memang sepintas memang bagus. Tapi yang menjadi persoalan adalah 11 bulan yang berjalan, kemana orang-orang itu? Yang menjadi pertanyaan. Maaf. Jadi inilah fenomena ketika datang bulan Ramadan itu dia tersentak. Maaf, seolah-olah dia baru mengenal Allah. Lalu dia maaf khusyuk di dalam masjid, khusyuk di dalam musala, sepintas lalu memang bagus itu. Tapi yang menjadi persoalan nanti 11 bulan berjalan itu kapan? Dan nanti selesai Ramadan itu kemana orang-orang yang demikian? Mohon maaf. Itu yang pertama, fenomena yang pertama. Adapun fenomena yang kedua adalah apabila datang bulan Ramadan, artinya apa? Pada malam-malam bulan Ramadan itu sebagian besar kaum muslimin itu meramaikan masjid kita, musala langgar kita. Alhamdulillah. Jadi memang secara bagus. Nah, yang menjadi persoalan adalah bagaimana setelah Ramadan itu selesai. Jangankan selesai Ramadan, maaf seminggu 10 hari aja yang penuh. Karena ulun terputar aja 2 malam-malam itu. Subuh tadi aja Pak, maaf. Di masjid hampir separuh. Entah subuh ini kena. Karena kan malam tadi maaf malam nisfu Sya'ban, hari ini tadi kita berjalan masih subuh nisfu Sya'ban. Nah inilah yang menjadi persoalan. Itu yang kedua, ramai masjid musala seminggu 10 hari. Belum pernah ditanya jamaah Ustaz, nih musala kita sedang aja. Biasanya bulan Ramadan tuh penuh. Apakah kami mulai serobong? Kadusah dulu. Membuang duit aja mulai serobong. Sepertinya insidentil aja kan. Nanti sudah seminggu sudah sepi lagi. Ini yang perlu mohon maaf. Kita selalu ingin meningkatkan takwa kita.
Nah, baru yang ketiga, fenomena yang ketiga ini adalah kebiasaan yang kurang baik, maaf. Apabila datang bulan Ramadan itu dijadikan apa? Adalah memperpanjang tidur. Ini sebagian besar umat Islam. Ukurannya bukan Kalsel, tapi se-Indonesia. Habis sholat subuh, tidur. Johor bangun, sembahyang Johor, guring. Menjelang asar bangun, sembahyang asar, memicak pula. Nah, inilah kebiasaan-kebiasaan yang kurang baik, dan itu berlanjut. Dan kebiasaan itulah harus dirubah. Ini diperlukan satu mental. Makanya dalam agama Islam itu ada halangan kita tuh yang cukup berat dalam kehidupan kita itu. Itu halangan yang pertama adalah malas, suka menunda, dan lalai dalam kita beramal ibadah kepada Allah. Malas itu mulai Nabi Adam sudah tahu. Sampai almarhum Adam Malik, sampai Adam Yorgi, ada aja malas ini. Ada habis-habis. Jadi ini Pak, minta reda. Makanya dalam Al-Quran kan Allah mengingatkan kepada kita dalam rangka nanti Ramadan itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Inti dari ayat ini la'allakum tattaqun, agar kita menjadi orang yang takwa. Ini harapan kita tiap tahun, Pak. Allah selalu kita ingin menjadi orang yang takwa. Memang takwa ini kata para ulama, guru-guru kita, kadang-kadang gampang-gampang sulit itu. Kalau tidak diperlukan apa? Harus diperlukan dalam bahasa teorinya itu adalah yang harus kita refleksikan itu adalah, yaitu diperlukan namanya adalah muhasabah. Apa namanya? Yaitu mujahadah. Itu diperlukan mujahadah. Karena tanpa mujahadah, sulit kita untuk menemukan takwa dalam kehidupan kita. Itu memerlukan perjuangan. Mohon maaf. Bangun malamnya sholat tahajud itu tanpa mujahadah tidak sulit untuk bangun. Sulit. Kalau sudah memang membiasakan diri, dan sering katakan dalam jamaah, Bapak Ibu bangun jam berapa saja, yang penting setelah itu bangun. Jam 1 jangan lagi tidur sebentar. Manfaatkan waktu sebentar itu, maaf mungkin 2 rakaat saja dulu, menutup dengan witir, tidak sudah tidur. Yang penting kita bisa melaksanakan. Ya syukur-syukur waktu kita memang kita tidak capek, tidak lelah, mata kadang mengantuk, panjangkan sholat tahajud kita dan tutup dengan witir kita. Itu lebih bagus lagi. Nah, ini memerlukan adalah mujahadah. Mujahadah. Karena ini tanpa mujahadah berat. Kita datang ke masjid, ke musala, ke langgar itu memerlukan mujahadah. Ada gampang datang ke masjid nih, Pak. Kalau berjalan ke Dusta Mall, tahan aja. Tapi ke masjid cukup berat kadang-kadang. Tahu Dusta Mall? Verify? Dusta Mall tahu ya? Coba berat. Orang kadang-kadang keluar negeri mudah berjalan. Tapi ke masjid, wah, beratnya kadang-kadang. Inilah diperlukan adalah namanya mujahadah. Karena mujahadah itu adalah bersungguh-sungguh untuk memenuhi dalam rangka kita beramal kepada Allah. Makanya di dalam kita Ramadan pun nanti apa? Ada satu catatan hadis yang artinya selalu catat sempatnya. Hadis Ahmad dan Hakim. Mungkin hasil yang kita capai seorang yang berpuasa itu hanya lapar dan haus, itu kan ada hadis Nabi itu. Tapi ini disambung lagi semata-mata. Dan bisa jadi hasil yang diperoleh oleh orang yang sholat malam atau qiyamul lail hanyalah berjaga-jaga di surat Ahmad dan Al-Hakim. Jadi inilah diperlukan ada mujahadah, berjuang untuk melaksanakan amal ibadah kita. Jadi sungguh menarik, Pak. Ada seorang cendekiawan kayaknya tuh. Bahwa artinya apa? Bagaimana kita menegakkan agama kita ini dengan sebaik-baiknya. Artinya bukan kita harus menolong agama, tapi agama yang harus menolong kita dalam bahasa beliau. Dengan cara apa? Dalam cara kita apabila kita membantu orang miskin dan sebagainya, itulah namanya kita menolong agama kita dalam artian membantu orang-orang yang tidak mampu.
Kembali lagi ulun adalah dengan mujahadah. Ini memerlukan mujahadah, ini memang diperlukan dalam kehidupan kita. Berjuang. Jadi ulun ingat Pak, mohon maaf ini sedikit ilustrasi. Jadi waktu belajar kader dakwah itu dalam marhum Farafi Hamdi itu, kami diwajibkan untuk supaya mujahadah itu sholat tahajud 41 malam. Hadisnya memang tidak ada. Anda sholat tahajud 41 malam, tidak ada hadis. Tapi untuk membiasakan seorang da'i harusnya mampu menyelesaikan sholat tahajud 41 malam. Jadi kalau sudah selesai, alhamdulillah, maka akan mudah dia malam-malam berikutnya. Tidak ada. Memang diperlukan. Ya, kalau kami laki-laki ini kadang-kadang cukup berat juga. 10 malam dapat, kada terbangun, bayi bangun, subuh sudah harus diulang lagi mulai nol. Kadang-kadang kalau pang disambung, kada bisa. Dia harus tidak oleh putus. Ini namanya kata beliau memerlukan mujahadah. Kalau engkau mudah, kata beliau, ini mohon maaf ilustrasi gambaran. Kalau saya, kata beliau, tidur itu apa? Bantalnya bantal kelapa alias nyur. Ada boleh betilam. Jadi kalau kita tak pasti terbangun kita. Kalau ikam jadi spring bed mah nyaman mana guring. Ini apa memerlukan alat mujahadah dan mujahadah dalam kehidupan kita. Nah, ini Bapak Ibu yang kami hormati. Makanya kadang-kadang di dalam kita beribadah itu kita tidak bersungguh-sungguh. Kita hanya menggugurkan ibadah wajib saja kadang-kadang. Tidak bersungguh-sungguh. Makanya menurut Ibnu Athaillah dalam kitab Al-Hikam menjelaskan, orang yang tidak mampu mengendalikan nafsunya itu adalah dia begitu mengerjakan yang sunat senang, tapi wajib kadang-kadang terlalaikan. Tidak mampu di awal waktu. Ini kata beliau, kata Ibnu Athaillah dalam kitab Al-Hikam, dia itu itulah yang menurunkan hawa nafsu. Jadi kalau yang sudah sunat, waduh. Tapi ketika wajib, nah terlalu. Walaupun dikerjakan juga, tapi lalai. Kadang-kadang terlambat, tidak di awal waktu, kata beliau. Tapi kalau sunat, mohon maaf. Kayak sholat tarawih, kan sunat aja. Tapi kadang-kadang wajib, kenapa kadang-kadang terabaikan. Mestinya kan mohon maaf, Ramadan rami, Syawal rami, terus kita masjid musala kita penuh dalam arti dengan berjamaah. Sedangkan yang kehendak itu dah jamaah dalam sholat fardu yang dikehendaki. Nah, ini Bapak yang kami hormati, justru itu apa kata beliau? Dalam kita manut takwa ini adalah kesungguhan atau mujahadah adalah bagian yang tak terpisahkan daripada muhasabah. Merenung, kita bertafakur kita di dalam kehidupan kita. Tidak ada sesuatu yang membuat Allah ridha melainkan melaksanakan apa yang difardukan, Allah akan ridha. Jadi kalau yang fardu ini kita kerjakan dengan sungguh-sungguh, maka Allah ridha. Dan sebaliknya, tidak ada apa-apa yang kita fardukan, tidak ada yang membuat Allah itu cinta melainkan kita melaksanakan yaitu yang sunat itu dengan sebaik-baiknya. Jadi kalau yang sunat kita sungguh-sungguh Allah cinta, apabila yang fardu kita kerjakan dengan sungguh-sungguh, maka Allah tuh reda dengan kita. Inilah kata-kata tadi diperlukan adalah mujahadah. Apa aja Pak hidup ini kita memerlukan mujahadah. Kebiasaan-kebiasaan yang baik. Itu diantaranya. Itulah Allah katakan dalam Al-Quran bahwa kenapa? Dalam mujahadah itu memang diperlukan satu kekuatan yang luar biasa dalam kehidupan kita. Itu adalah yang pertama. Kemudian seterusnya adalah yang adalah muraqabah, yaitu perasaan takut kepada Allah dalam setiap aktivitas kita, bahkan ucapan dan bahkan bisikan hati kita. Karena semuanya itu dalam pengawasan Allah. Allah katakan dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Innallaha kana 'alaikum raqiba. Sesungguhnya Allah itu selalu menjaga dan mengawasi kamu. Jadi kalau sudah muraqabahnya kuat, maka insya Allah kita akan dalam beribadah itu dengan hati-hati, dengan sungguh-sungguh, karena yakin Allah itu selalu mengawasi kita. Makanya orang muraqabah itu akan tinggi nilai kejujuran, nilai amanah itu akan tinggi. Ini Bapak Ibu yang kami hormati, ini adalah muraqabah.
Nah, kemudian di samping itu adalah ada yang dikatakan adalah yaitu muhasabah. Walaupun muhasabah kita anda ke belakang dulu. Jadi muhasabah itu adalah evaluasi diri, meningkatkan kualitas amal kita untuk menghadapi hari esok. Ini kita tidak tahu baik kapan. Makanya kan ada beberapa hal kita tidak tahu di mana kita matinya nih. Jam berapa kita mati, hari apa kita tidak tahu. Karena itu semua ada rahasia Allah. Itulah kata Mustafa Lutfi Anman Palupi, kematian itulah sangat-sangat misteri dalam kehidupan kita. Itulah perlunya kita terus belajar untuk ilmu dan terus belajar dan meningkatkan amal-amal ibadah kita dalam rangka kita untuk nanti bagaimana kita ingin kembali nanti dalam keadaan husnul khotimah. Amin. Nah, ini Bapak Ibu yang kami hormati di dalam rangka kita. Makanya Umar bin Khattab pernah berkata, hitunglah diri kalian sebelum dihitung, maka timbanglah amal kalian sebelum ditimbang untuk kalian. Maka bersiap-siaplah untuk suatu penyampaian yang besar sekali untuk kalian. Dan tidak ada sesuatu pun yang bisa kalian sembunyikan. Inilah diperlukan kita takwa. Nah, mudah-mudahan Ramadan nanti insya Allah mampu untuk meningkatkan nilai-nilai takwa kita. Karena takwa ini ya tadi, kata Sayyidina Umar bertanya kepada sahabat Ubay bin Ka'ab, bagaimana pengertian Anda masalah takwa? Maka kata Ubay tadi bertanya kepada Umar, kata Ubay, wahai Umar, Khalifah, bagaimana pengertian takwa? Lalu kata beliau membalik, bagaimana Anda berjalan di malam hari? Gelap, kiri kanannya ada jurang, ada duri dan onak duri dan sebagai pecahan kaca. Maka kata Ubay bin Ka'ab, saya angkat kaki saya dengan hati-hati, saya langkahkan kaki saya dengan hati-hati. Nah, kehati-hatian itulah takwa namanya. Jadi mudah-mudahan Pak, dengan sisa umur kita yang ada ini, kita selalu melangkah dengan hati-hati. Dalam beribadah hati-hati. Apa saja dalam bekerja juga kita hati-hati. Maka dengan kehati-hatianlah insya Allah. Anak-anak belajar itu hati-hati. Dengan berhati-hati yang dia bersungguh-sungguh insya Allah. Nah, itu Bapak Ibu yang kami hormati dalam artian apa? Muhasabah. Nah, kemudian seterusnya adalah ada yang dinamakan namanya muahadah. Adalah merenungi kembali janji yang pernah kita katakan di dalam sholat. Kadang-kadang ada dalam doa iftitah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, ibadahku dan matiku semata-mata karena Allah. Nah, ini janji kita kepada Allah. Ini harus kita pegang kuat-kuat dalam kehidupan kita. Artinya apa? Sholat kita tegakkan. Mau sering katakan Pak, mohon maaf dalam pengajian secara umum. Bagaimana untuk meningkatkan kualitas hidup kita? Dua harus kita jaga. Pertama, perbaiki sholat kita kepada Allah. Dan yang kedua, perbaiki hubungan kita kepada orang tua kita. Kalau ini kita jaga dan kita perbaiki, insya Allah hidup kita akan nyaman dalam hidup ini. Dengan Allah, sholat kita perbaiki. Bukan sekedar sholat, tapi tingkatkan sholat itu dengan sebaik-baiknya. Dan yang kedua adalah perbaiki hubungan kita dengan orang tua, maka insya Allah hidup kita akan bagus dalam kehidupan kita. Maaf, rezeki pun akan mengalir dengan sebaik-baiknya, karena hubungan dengan orang tua kita baik. Kalau beliau sudah meninggal dunia, hanya doa dan doa yang kita sampaikan. Lain Pak. Memang anak kalau kita doakan terus insya Allah yang kelihatannya kada bagus, kekuatan doa itulah dia akan berubah. Jadi ada satu cerita sederhana sekali. Ada seorang anak kelas SD aja. Tapi memang kekuatan doa orang tua kalau dia kreatif, cerdas. Ya, mohon maaf, tapi nanti ada pesan moral cerita ini. Jadi kekanakan itu umpat lomba menyanyi Pak Iskandar. Minta maaf nih. Pas 17-an. Dia nyuruhnya bertiga. Nyanyi lagu apa? Mungkin lagu kemerdekaan juga deh. 17 Agustus nyanyiannya. Dia pernah mendengar aja. Cuma orangnya pede. Begitu naik, mohon maaf belum sedikit penyanyi. Walaupun kada boleh harus menyanyi di masjidnya. 16 Agustus tahun 45. Salah ya Yuri. Rasa salah tuh Pak. Takajut kekanakan tadi. Salah. Ulangi. Ulanginya pulang. Tetap pede aja kekanakannya. Nyanyi pulang sama pulang tadi.
16 Agustus tahun 45. Salah aja Yuri. Sambil sangit Yuri mencaleng. Akhirnya kakak Natali balik bertanya, hadangi dulu pian Yuri aja. Balas piannya, wani juga melawan Yuri. Pian jangan memotong nyanyian dulu, habiskan dulu nyanyian dulu nih, baru pian potong. Ayo Yuri, Yuri ini mendengarkan, nahap sudah nih, telinga menggeteng bujur-bujur sudah. Mulai nyanyi. 16 Agustus tahun 45, esok hari tanggal 17 kemerdekaan kita. Lalu Yuri tak aja. Nah, pesan moral. Kadang-kadang dalam pergaulan kita ada orang berbicara, kita langsung potong. Kan banyak tuh. Orang belum habis lagi kawan Bapandar dipotong. Itu namanya gagal paham kadang-kadang. Banyak itu Pak, ulun sering bakawan. Belum lagi kita harus Bapandar tak potongnya. Nah ini mohon maaf. Artinya janganlah kita memotong pemandaran orang walaupun cerita tertarik anak-anak dia katakanlah secara guyonan, tapi ini pesan moral, kita jangan memotong pembicaraan orang ketika kita berkawan orang bicara. Habiskan dulu pembicaraan sidin, insya Allah kita tidak gagal faham. Nah itu sekedar kan banyak dalam pergaulan kadang-kadang. Nah, tapi kalau dia mengerti insya Allah itu termasuk adalah. Kemudian yang seterusnya mu'aqabah, yaitu memutuskan hukuman kepada kita sendiri manakala kita melakukan suatu kehilapan atau kesalahan dalam kita meningkatkan amal ibadah kita. Sederhana kata guru kita, apabila kita harus mengamalkan ini, ternyata pada hari itu kita terlupakan mengamalkan, maka ganti dengan amal yang lain. Maaf. Seharusnya maaf nih, kita harus mengamalkan ini lah. Terlupakan, maka ganti mungkin dengan sedekah. Si pacaran kada wajib nih. Jadi kita ganti. Jadi setiap hari itu tidak lepas kita dari amal kita dalam hidup dan kehidupan kita. Itu namanya adalah mu'aqabah. Yaitu manakala kita melewatkan sebuah amal soleh padahal kita mampu melaksanakannya, hukumlah diri kita dengan melaksanakan atau melakukan amal-amal soleh yang lain. Itu. Seharusnya kita bisa beramal ini. Mungkin karena kesibukan maka ganti. Tetap hari itu kita punya amal yang harus kita lakukan. Nah, ini Bapak Ibu yang kami hormati, inilah dalam rangka kita untuk mencapai takwa dalam kehidupan kita. Lalu bagaimana untuk membangun takwa itu? Maka kalau tidak salah ada 3 pilar. Supaya takwa ini tetap lestari insya Allah dalam kehidupan kita. Maka yang pertama adalah sesuai doa Nabi, Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah aku untuk selalu ingat dan zikir kepada Allah. Jadi kita selalu ingat, selalu berzikir kepada Allah. Karena dengan zikir itu maka akan tenang jiwa kita. Ala bi zikrullah tatma'innul qulub. Ketahuilah dengan mengingat Allah itu maka tenteramlah hati kita. Zikir. Makanya zikir kan setelah la ilaha illallah juga adalah Al-Qur'anul Karim. Nah itulah yang katakan tadi Pak, mohon maaf. Itulah dari fenomena kesalahan sebagian besar umat Islam kita tuh apabila datang bulan Ramadan sebagian besar itu tersentak, terkejut. Yang biasanya 11 bulan berjalan jauh dari Al-Quran, bulan Ramadan alhamdulillah secara sepintas bagus, dekat dengan Al-Quran, baca Al-Quran bahkan berbulan-bulan alhamdulillah. Tapi setelah Ramadan itu sirna lagi kembali. Nah, ini Bapak yang kami hormati, inilah zikir. Setelah la ilaha illallah Al-Quran mudah-mudahan selalu kita baca. Telah sering ulun katakan di mana-mana Pak. Ulun periksa juga di rumah ulun. Sudah kita takjim dengan Al-Quran kita? Sudahkah kita perhatikan Al-Quran? Bahkan ada tulisan guru kita Pak Haji Husain Nafarin MA, apabila Al-Quran itu ini Al-Quran tapi buku surat kabar di atas Al-Quran itu salah. Dan kalau boleh ekstrim lagi itu haram itu sebenarnya. Coba lihat di mana di rumah kita itu. Sering katakan anak-anak itu tuh hati-hati buku Quran harus diandak rapi-rapi. Anda majalah buku andak di lain. Begitu takjimnya kita dengan Al-Quranul Karim. Ini Bang, mohon maaf. Sering katakan minta maaf loh dengan ibu-ibu yang sering dalam majlis taklim ulun sore-sore itu ibu-ibu yang sering baca Yasin. Ulun katakan Quran bukan Yasin semata-mata, tapi bagus Yasin adalah jantungnya Al-Quran kata Nabi. Tapi kalau sudah mengedarkan Yasin itu jangan bertimbang. Nah, sambut tangan.
Dan jangan diandak kayak ini nah, di lantai. Harus dipegang. Yasin sudah terkumpul andak dari hal. Itu yang kita takzim. Ada dari guru ulun Pak. Dari guru ulun, sidin berguru mengaji juga pulang. Itu jadi sidin tahu. Kalau aku selesai mengaji, aku lipat tuh nah Quran sekedar untuk membatasi Indonesia. Ini marahi sidin. Daripada sidin hormatnya dengan Al-Quranul Karim. Memang Al-Quran Pak tidak ada dalam hadis, maaf kita disuruh nah. Tidak. Tapi dalam adab, etika itu bagus. Maka ulun baca ada riwayat Ikrimah itu ketika dia baca Al-Quran, dia cium, dia junjung. Subhanallah. Memang hadis tidak ada. Tapi orang yang takjim terhadap Al-Quranul Karim. Kita kadang-kadang mohon maaf Pak mengabaikan. Bapak melihat kalau persidangan, siapa yang dijatuhkan hukuman baru asalnya 12 tahun menjadi 2 tahun saja. Nang Buhan Rambon. Itu mamanya di Sumatera Utara mengikuti persidangan itu. Nah, Injil di tangannya rapi-rapi diangkat. Nah, dia bersyukur. Karena anaknya harus 12 tahun menjadi kalau salah 2 tahun. Coba dia begitu hormatnya. Kita kadang-kadang ya Allah. Coba John, HP gugur nang 5 juta aja. Quran gugur mana belum bisa HP nang dulu didatangi itu. Lawan baju-baju timbai. Tapi kalau Quran kena-kena. Inilah mohon koreksi kita. Quran. Ya kita mungkin kata Adi Hidayat LCMA, ada kawan yang mana hafal alhamdulillah sudah apalagi hatam 30 mah alhamdulillah subhanallah. Kita ada kawan lagi nang penting dibaca aja dulu. Ikra terus, itulah kemampuan kita. Artinya Al-Quran dibaca. Karena ada 2 halangan kita membaca Al-Quran itu. Pertama tantangan yang besar itu iblis alias setan yang membuat kita malas untuk membaca Al-Quran. Yang kedua adalah mahzur. Mahjur itu Nabi nanti datang kepada Allah, ya Allah, ulun laporkan karena umat ulun banyak yang tidak membaca Al-Quran. Itu dalam bahasa hadisnya mahzur. Bahkan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah menjelaskan arti mahzur itu antara lain bahwa apabila orang itu ada membaca Al-Quran lalu kita tidak dengarkan, lalu kita tidak perhatikan, itu termasuk mahzur. Kan banyak aja Pak itu. Maaf belum perhatikan. Jadi peringatan Isra Mi'raj, peringatan Maulid, ada qorinya mengaji, ada yang lupa pandai. Bahkan di luar besi menyuling, tahu menyuling? Merokok itu udah boleh lalu itu. Nah, ulama itu keras, maaf, haram hukumnya. Orang ada mengaji, tapi kita di luar di pelataran merokok. Itu mahzur. Tidak memperhatikan, tidak menghormati orang yang membaca Al-Quran. Ya kita sudah kada kau hafal Al-Quran, sudah kada menghormati itu barang dah sudah alhamdulillah. Itu mahzur. Mengabaikan, tidak memperhatikan, dan lain sebagainya. Nah, kembali kita dari meningkatkan takwa tadi adalah dengan cara zikrullah. Insya Allah, kalau kita sering zikir, dengan ingat kepada Allah, maka takwa akan meningkat dalam kehidupan kita. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kita dalam rangka itu pandailah kita mensyukuri akan nikmat Allah. Maka orang yang selalu bersyukur kepada Allah, takwanya akan meningkat. Kita bisa merasakan itu. Makanya takwa ini kadang-kadang naik, kadang-kadang turun. Termasuk iman kita kan. Apabila sudah meningkat, nyamannya kita beramal ibadah. Tapi kalau sudah menurun, bisa kolar. Itu perlu dipaksa dalam kehidupan kita. Itulah syukur. Makanya oleh sering sampaikan di mana-mana bahwa landasan syukur itu menurut Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, pernah oleh sampaikan juga di sisi ulang kaji. Pertama kita tunduk kepada yang memberi nikmat. Itu orang yang bersyukur. Jadi kita tunduk siapa yang memberi nikmat Allah. Tunduk kita, salat, puasa, gitu. Bagi yang mampu keluarkan zakat, bagi yang mampu silakan naik haji. Itu tunduk kepada yang memberi nikmat. Yang kedua, landasan bersyukur itu adalah dia cinta kepada yang memberi nikmat. Hujankah, panaskah, dalam suasana apapun, terus kita. Sama nanti Ramadan. Ramadan itu selalu kita laksanakan. Makanya puasa itu pun nanti kualitasnya beda-beda tuh. Maaf. Kalau orang tua di kantor basi, gawiannya hanya di ujung pulpen aja dengan orang di lapangan sama pada puasa nih, tapi di lapangan capeknya, panasnya, itu dia merasakan nikmat Ramadan dengan sebaik-baiknya. Nah di sini bagus saja juga, cuma santai. Di ujung pulpen aja, asih pulang di kantor, teguring-guring pulang. Mau di lapangan ini luar masya Allah, memerlukan mujahadah perjuangan untuk mendapatkan kualitas mutu daripada puasa itu sendiri.
Nah ini Bapak yang kami hormati, itu yang kedua. Cinta kepada yang memberi nikmat. Siapa yang memberi nikmat Allah, maka dalam suasana apapun kita selalu ingin beribadah kepada Allah. Karena tujuan hidup kita ini adalah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak kami jadikan jin dan manusia itu kecuali untuk beribadah kepada Allah. Kita bersyukur Pak dengan usia yang sekarang ini. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah masih menguatkan kita untuk selalu beribadah dan mendengarkan majelis ilmu, salat berjamaah. Berjamaah ini yang kita jaga benar. Pun berupaya juga untuk menjaga. Makanya orang yang takwanya kuat itu, mohon maaf, dimanapun dia dalam perjalanan manapun, sampai waktunya pasti mampir. Takwanya kuat. Istilah guru ulun tuh ada 2 waktu yang kadang-kadang kalau kita gelisah tuh takwa orang mantap tuh, imannya mantap. Mendengar azan maghrib tuh, di mana ada perjalanan mencari masjid aja dulu singgah tuh. Kalau saya sampai ke rumah tuh ya sembahyang. Tapi gelisahnya sampai di mana di masjid 4 berjamaah selesai, plong rasanya. Sembahyang subuh kita juga kalau sudah as-salatu khairum minan naum, mata ini kada mau guring lagi kalau sudah bangun, kada mulai gelisah. Pasti dia akan bangun mandi dan sudah siap untuk masjid atau pelanggar. Kenapa? Gelisah. Itulah takwa yang sesungguhnya. Tapi kalau as-salatu khairum minan naum, guring. Kenaikan ya sudah tuh. Mohon maaf itu perlu dipertanyakan ketakwaannya itu. Nah, mudah-mudahan kita termasuk ulun pribadi sebagai penceramah, mudah-mudahan selalu dikuatkan Allah takwa ini. Mudah menyampaikan tapi sulit kadang-kadang. Ada mudah. Nah, jadi kita yang ketiga, apabila mendapat nikmat kata beliau, maka kita bersyukur, alhamdulillah ucapan kita. Wasyukurillah. Jadi lisan. Yang keempat landasan bersyukur itu, apabila kita mendapat bersyukur itu adalah bahwa apapun yang kita dapatkan, harta kah apa kah, pada hakikatnya Allah yang memberi, walaupun pada syariatnya kita yang berusaha. Kita pasti berusaha, Pak, ada usaha ya. Terus kita ingin. Nah, tapi yakin kita, dan yang kelima kata beliau landasan bersyukur itu kata Ibnu Qayyim adalah setiap aktivitas kita, kegiatan kita, kerja kita harus dilandasi oleh keridaan Allah. Keridaan Allah. Jadi di luar pada keridaan Allah itu tidak bersyukur namanya. Indah sekali Ibnu Qayyim al-Jauziyah meletakkan syukur itu dengan istimewa. Bahkan kalau menurut Imam Ahmad Nawawi, syukur yang paling lengkap itu adalah orang yang selalu melakukan sholat 5 waktu. Itulah syukur yang paling lengkap. Karena di sana terhimpun syukur bil af'al, syukur bil lisan, dan syukur bil qalbi. Kalau ini dia sholat pasti itu ketiga-tiga akan jalan dalam melakukan sholat. Lisan kita mengucapkan, af'al tunduk tengadah, sujud ruku dan sebagainya. Hati juga kita. Bahwa inilah Allah yang memberikan kepada kita. Maaf, ketika orang yang tidak sholat, maka dia tidak bersyukur sebenarnya kepada Allah. Karena kadang lengkap syukurnya. Kalau hanya secara lisan, alhamdulillah, sembahyang kadang, itu tidak lengkap syukurnya kata beliau. Nah itu Bapak yang kami hormati, yang kedua. Baru yang ketiga adalah landasan takwa tadi harus ditambah lagi dengan yang ketiga, husnul ibadah. Baik kita di dalam beramal ibadah. Jadi mudah-mudahan kita nanti di bulan Ramadan puasa kita. Makanya puasa sesungguhnya adalah imsak. Pengendalian apa yang kita kendalikan adalah nih, mata kita, telinga kita, mulut kita. Ini yang kita kendalikan. Bahkan hati kita. Ya kalau kadang makan, kadang minum, maaf tidak kumpul suami istri siang hari, itu sudah biasa. Tapi bagaimana mengendalikan ini yang memang diperlukan adalah latihan, terus latihan di dalam kita berpuasa. Ini Bapak yang kami hormati, jadi dalam arti apa? Baik di dalam beramal ibadah. Nah mudah-mudahan puasa kita, sholat kita, apapun yang kita kerjakan selalu husnul ibadah. Nah 3 inilah makanya Nabi mengajarkan kepada kita, dan doa ini jangan sampai kita tinggalkan ketika kita selesai sholat. Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Dan biasanya kita bawa di dalam wirid kita masing-masing pribadi. Kita bawa subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, alhamdulillah, dan Allahu Akbar. Baru kita berdoa. Itu mohon maaf bahasanya wirid yang singkat. Jangan kita tinggalkan itu agar Allah akan memberikan kekuatan kepada kita agar kita mampu berzikir kepada Allah. Dan yang kedua kita akan mampu untuk bersyukur kepada Allah. Kalau dengan Allah kita mampu bersyukur, insya Allah lawan manusia kita mampu berterima kasih. Kalau kita dengan manusia mampu berterima kasih, insya Allah kita akan mampu bersyukur kepada Allah. Karena dua-duanya insya Allah tidak akan lepas dalam kehidupan kita. Nah baru yang ketiga tadi adalah kita mampu baik husnul ibadah.
Nah, inilah Bapak Ibu yang kami hormati, mudah-mudahan takwa ini kita bawa. Dan takwa ini, kata istilah para ulama ada mengatakan, jangan seperti ke knockdown. Knockdown itu apa artinya lah? Kalau kursi, meja kadang berlepasan tuh Pak. Atau cerobong, hari pengantin hari Minggu tuh, dipasang hari Kamis tuh. Karena hari Senin dilepasnya pulang, tuh ke knockdown namanya tuh, bisa berlepas-berpasang. Janganlah takwa itu mbak ke masjid, takwa di bawah. Ke majelis taklim, takwa di bawah. Limbah ke pasar, rekreasi umpama, kemana-mana, lepas takwa. Tidak demikian. Takwa terus kita upayakan. Kemanapun kita berada, takwa selalu menyertai dalam hidup dan kehidupan kita. Insya Allah. Jadi ingat Pak, waktu kami mengikuti pengajian dengan salah satu guru, di PMK dulu waktu masih aktif pegawai non. Kalau kita nih minta maaf, kita nih sudah haji. Presiden, kita ke Singapura aja, Presiden. Itu kopi haji kita surban tuh andak di atas meja, Presiden. Nah di hotel, kadang-kadang di hotel itu apa? Ada mengetok. Jadi kan mengetok membuka, nah, ada kopi haji dan surban aman. Mungkin ada kacau. Bisa ada. Nah, itu artinya takwa itu dijaga benar sebaik-baik. Ini jaga. Itulah kalau sering tadi belum ceramah lawan ibu-ibu, mohon maaf Bu, kelemahan kami laki-laki ini 3. Kita laki-laki ini 3 Pak. Mohon maaf jujur. Pertama mata. Kalau kita kada jaga, jujur Pak, mohon maaf ulun, mata kita pas anak melihat yang bagus-bagus. Itu sunatullah tuh. Melihat jadi wanita cantik itu sudah sunatullah pasti anak. Nah, jadi dengan ibu-ibu bagaimana pian harus menjaga mata suami, pian harus cantik di rumah. Itu kelemahan kita Pak, jujur. Ulun kada munafik, ulun sebagai ustaz pun kalau sudah melihat astagfirullahaladzim. Yang kedua telinga kita nih. Kami laki-laki telinga tuh kelemahan di telinga. Artinya apa? Kalau di luar itu ada suara babinya itu, mohon maaf Pak, kalau di warung kapian minum gak nyaman. Tapi kalau di rumah tuh anak minum, nah iya sakit sama telinga kita tuh sudah. Kalau hendak keluar aja tuh, artinya pian di rumah harus lembut dengan suami. Dan kelemahan kita laki-laki yang ketiga Pak, penciuman. Di luar kadang-kadang harum, aman di rumah. Bawa baju waksal nah kesakitan kita datang. Tapi ketika dia harum, bersih dan wah senang banget. Artinya apa? Kita akan aman dalam rumah tangga kita sendiri. Kan begitu tuh. Makanya kepada ibu-ibu, Ilon Bu, mohon maaf Pak. Ada nikah akan juga bilang ini pesan moral juga nantinya. Seorang istri Pak minta cari mohon maaf lah minta rida sekali lagi. Ini ada pesan moral ceritanya. Nang bini mencari kutang. Abahnya mana kutang nih? Aku kan tahu jangan abahnya. Ulu mandak kutang ulunya berdekatan lawan kopi hapian. Biar kemana kan kutang ulu? Mana aku tahu. Tuh takutnya anak kita anggaplah anak usia anang. Tuh takutnya anak kita kan yang datang. Ada siapa datang anak-anak ini orang bakti juga bang lah. Datang assalamualaikum, assalamualaikum, waalaikumsalam. Sini nang jangan mama ada apa mak pun. Kamu ada melihat kutang mama? Ada. Gimana kamu anda? Ulun kumpul sudah sekolahan. Kenapa dikumpul kutang mama di sekolahan? Ulun mah ada para karya. Disuruh ibu guru mengumpul bekas susu. Nah ulun kumpul ada. Hujan ng mama anang tuh di dapur tuh banyak banget susu Indomilik apa-apa. Salah lah. Pesan moral. Artinya untuk ibu-ibu janganlah meletakkan barang nang di dalam itu sembarangan. Kita lelakian gini Pak minta reda. CD kita jangan mandak sembarangan juga. Salah lah anang tadi Pak. Karena misalkan bekas susu tuh, hujan mama anang tuh di dapur banyak belek susu, Indomilik, belek apalagi enak macam-macam. Salah mama juga mandak sembarangan. Pun kumpul mah justru ibu guru prakarya mengumpul bekas susu aja. Salah. Pak Andar tersenyum. Ini artinya pesan moral. Ibu-ibu sering katakan anak ulun, bini ulun, itu jangan mandak sembarangan. Dalam kamar, anda kamar pribadi kita, kalau anda ke WC, kena peribahasa, jangan mandak sembarangan. Tadi yang pertama tadi pesan moral juga kan, kita janganlah memotong pembicaraan kawan kalau dia belum selesai. Nah, inilah Bapak yang kami hormati, beberapa catatan yang disampaikan. Mudah-mudahan kita dapat meningkatkan takwa kita lebih nanti di bulan Ramadan, tingkatkan terus dan insya Allah setelah Syawal bulan meningkatkan insya Allah terus sampai nanti kita berpulang ke rahmatullah. Takwa ini ada dalam diri kita masing-masing insya Allah. Demikian yang dapat disampaikan. Terima kasih atas perhatian. Ulun mohon maaf atas segala kekurangan dan kehilapan. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Al-Fatihah. Amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma fakihna fid din. Allahumma fakihna fid din. Allahumma fakihna fid din wa 'allimna al-hikmata wa ta'wil. Allahumma 'allimna ta'wil al-Qur'an. Allahumma barik fina wansur minna waj'alna min ibadikas salihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min syakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu 'anna. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.